Hi everyone, welcome to Aerial Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Gue akan bahas pertandingan spesial dari Magnus Carlsen melawan Alireza Firouzja dari hari terakhir Super United Croatia Rapid and Blitz dalam rangkaian Grand Chess Tour, di mana Magnus Carlsen kemarin sangat superior di hari pertama kategori catur kilat. Ini merupakan hari kedua guys. Ya, jadi total dari catur kilat dengan format 5 menit bonus waktu 2 detik itu 18 babak. Kalau catur cepat kan hanya 9 babak. Nah, tapi setiap lu menang di kategori catur kilat ini, poinnya tuh lebih sedikit, yaitu hanya 1 poin. Kalau catur cepat 2 poin. Dan setiap remis dapat setengah, kalau kalah 0. Gue akan bahas game yang sangat spesial. Salah satu game yang paling seru, Alireza melawan Magnus Carlsen. Jadi langsung aja kita bahas. Yang pasti ini sangat menarik. Jangan lupa diklik tombol like-nya dulu, share dan subscribe channel Aerial Chess. Dan kalau lu mau lebih jago main catur, gue saranin untuk langganan mulai dari 30.000. Alireza Firouzja memulai dengan langkah E4, kemudian hitam E5, putih kuda ke petak F3, hitam kuda ke petak C6, putih bishop ke petak C4. Italian game. Kemudian Magnus mainkan langkah kuda F6, putih D3. Kemudian hitam bishop ke petak E7, putih mainkan dengan langkah rokade, hitam lanjutkan dengan rokade, putih kuda C3. Ya, Alireza mainkan variasi dengan langkah kuda C3. Apa tujuannya? Mengontrol petak pusat. Buat lo yang baru pemula catur dan belum tahu mana sih petak center catur, ini guys. Jadi kalau lo main catur, lo harus kuasai 4 petak pusat ini. Kita mainkan langkah D6, putih A4, hitam A5. Ngapain dia dorong pion A4? Ya, untuk menyerang lewat sayap menteri salah satunya. Kemudian putih benteng geser ke petak E1, hitam gajah ke petak E6. Ya, Magnus Carlsen tanpa basa-basi ya, langsung menukar gajah terangnya. Karena kekuatan putih dalam Italian game yang harus diwaspadai oleh hitam adalah gajah terang ini. Alireza menolak pertukaran, dia tutup pakai kuda. Kemudian hitam H6, propilaksis atau langkah pencegahan ide putih kuda ke petak G5. Putih mainkan langkah C3, hitam geser benteng ke petak E8, putih makin menguatkan penguasaan petak center D5 dengan queen ke petak B3, sekaligus ancam pion B7. Hitam taktis, geser benteng menjaga pion. Gantian putih yang mainin langkah pion di sayap raja H3. Setelah itu hitam mainkan manuver bishop ke petak F8, putih bishop ke petak E3. Pertukaran terjadi di petak D5, bishop makan kuda, dimakan balik dengan pion, dan hitam kuda ke petak E7. Langkah menarik berikutnya dimainkan oleh putih, teman-teman, yaitu putih mainin langkah bishop ke petak A7. Geser dong hitam bentengnya. Dan Alireza mengambil pion di petak B7. Ya, Alireza melihat kesempatan sekecil apapun dia manfaatin, guys. Kemudian hitam langsung menawarkan pertukaran queen yang harus diterima oleh putih. Kemudian benteng E makan menteri. Kemudian putih bishop E ke petak E3. Tadi putih habis ngambil pion di petak B7. Tapi putih juga lupa kalau misalkan dia ngambil pion di petak B7, artinya pion di petak D5 juga hilang. Hitam mengambil pion D5 dengan kuda E. Putih mundurin lagi bishopnya, nggak mau dimakan. Hitam kuda ke petak B6 mengancam bishop putih. Jelas bishop putih mundur. Dan kemudian hitam mainkan langkah C5. Apa tujuannya? Tujuannya mau maju lagi, menutup kekuatan dari bishop ini. Kemudian putih melakukan langkah yang salah. Di sini harusnya bishop ke petak D1 ya, untuk manuver lagi. Putih mainin langkah D4, merespon C4. Apa yang salah dari D4 ini? Tapi respon Magnus juga tidak tepat ya. Menurut engine di sini lebih bagus apabila hitam melakukan pertukaran dengan pion E dan kemudian mendorong pion C4. Kemudian apabila bishop C2, G6.
Ini menurut engine lebih baik. Tapi tentu Magnus Carlsen punya pemikiran sendiri ya. Dia makan pakai pion C, kemudian dimakan balik, dan Magnus mainin langkah E4. Kemudian putih kudanya geser ke petak H4. Dia lebih memilih menaruh kuda di petak C4. Ya wajar sih. Kalau menurut gue juga tujuannya untuk lebih mengancam gajah dan pion di petak B2. Alireza masih nggak mau kasih gajahnya ditukar dengan kuda. Dia lebih pilih gajah ke petak C3. Kemudian hitam G6, putih G3, kemudian hitam kuda D5, mengancam bishop. Benteng putih geser ke petak C1. Hitam juga menggeser benteng. Putih gajah ke petak A2. Pertukaran kuda dan gajah dilakukan. Dimakan balik dengan benteng mengancam kuda. Kemudian hitam gak mau makan dulu ya. Dia mainin langkah D5. Ya habis gak ada untungnya. Kalau misalkan hitam makan pion di sini, pion E4 juga jatuh. Jadi ini D5 lebih bagus dengan tujuan mengaktifkan gajah ke petak B4. Skewer. Putih tahu itu, dia naikin benteng ke petak E2. Lagi-lagi, hitam ngambil pion di petak B2, pion D5-nya juga jatuh. Hitam memilih langkah yang tepat. Kalau lu jadi hitam pada posisi ini, apa langkah yang bakal lu jalanin, guys? Ya, tepat banget kalau lu punya pemikiran gajah ke petak G7. Ya, dengan tujuan ngambil pion D4. Sekarang gimana cara putih untuk defend pion di petak D4? Nggak bisa ya. Ya, putih artinya harus melakukan pertukaran bishop dengan kuda di petak C4. Menurut engine, lebih bagus di sini hitam makan dengan pion. Kenapa? Supaya tetap menjaga dua benteng ya. Tapi Magnus Carlsen lebih pilih dengan benteng di langkah ke-30 ini. Dianggap langkah yang salah, walaupun tetap hitam di sini unggul tipis setelah pertukaran ini. Ya, waktu semakin kritis ya, karena ini formatnya catur kilat, 5 menit 2 detik. Kalian bisa lihat putih 13 detik, hitam 30 detik. Putih lebih pilih menjaga benteng D2. Harusnya di sini dia mengambil pion di petak E4 ya. Dia menjaga. Kemudian hitam benteng B3. Tujuannya mau ke sini. Kemudian putih kuda ke petak G2. Hitam benteng ke petak D3. Putih jelas menolak. Hitam mengambil pion di petak D4 dengan bishop. Dan putih geser dulu raja F1. Karena kalau dia ngambil pion C4, ada jawaban benteng D1, pion F2 jatuh. Raja geser ke petak F1. Hitam mainkan langkah yang salah. Harusnya di sini C3 ya. Tapi ini menarik, kita mainin langkah F5. Ini pressure time guys, jadi wajar. Putih mengambil pion C4. Ya, Magnus nggak mau ngambil pion petak B2 dulu. Dia mainin langkah bagus, benteng D2, ngancam F2. Dan menariknya di sini mungkin karena pressure time juga ya, Alireza tidak mainkan langkah kuda E3. Dia lebih pilih kuda F4 yang dianggap blunder. Ya ini ya blundernya, pion F2 dikasih. Tapi kira-kira kalau kuda E3 sebenarnya bagus gak sih? Bagus dong ya. Jadi tidak memberikan pion di petak F2 itu sangat krusial. Kira-kira kalau kuda E3 ya mungkin hitamnya kalau makan seperti ini kan bakal remis. Karena putih akan ngambil pion di petak A5. Makanya mungkin panik ya, mainin langkah kuda F4. Kembali lagi ke rumus awal, Super Grandmaster pun yang elo rating 2700 ke atas juga seorang manusia guys. Kemudian hitam mengambil pion F2 dengan bishop. Putih G4, bishop ke petak G4, makin panik ya. Langkah lain yang lebih bagus kuda E2, tapi tetap udah unggul hitam ya. Bishop G3, kuda E2, bishop mundur ke petak D6, tinggal detikan ini 4 detik. Kemudian putih makan pion F5, dimakan balik. Putih kuda D4, E3 dimainkan. Pion racun dikasih, tapi ada benteng F2. Nanti kena kudanya. Kemudian kuda mundur lagi. Pion racun tetap tidak bisa ditolak. Dia mainkan langkah F4. Kalau dimakan ada benteng F2, jatuh kudanya. Kemudian benteng C3 dan F3. Pion nggak bisa di stop guys. Akhirnya benteng harus makan pion. Karena ada ancaman checkmate juga ya. Benteng makan pion. Pion makan kuda, dimakan balik. Dimakan lagi. Dan Alireza menyerah.
Akurasi dari Magnus 93,8%, putih 86%. Game yang sangat intens ya, sangat ketat sekali. Dan ya ujungnya kalkulasi dari seorang Magnus yang tetap menang di game ini. Kesalahan-kesalahan Alireza terutamanya pada momen krusial memberikan pion di petak F2, menurut saya itu jadi penentu Magnus Carlsen menang di game ini. Magnus Carlsen akhirnya keluar sebagai juara, menyisakan satu babak ya setelah remis melawan Alireza setelah remis melawan Praggnanandhaa ya. Dan ini adalah klasemen akhirnya. Magnus Carlsen 22,5, Wesley So 20, Gukes 19,5. Lihat marginnya guys, 2,5 poin ya. Jadi kalau ada turnamen mungkin gak usah ajak Magnus Carlsen ya, karena setiap turnamen kayaknya kalau Magnus Carlsen lagi on fire hanya mencari juara kedua guys. Gila, marginnya jauh banget, 2,5 poin teman-teman. Sangat luar biasa endurance dan stamina dari Magnus Carlsen ya. Walaupun udah nggak muda lagi, melawan pecatur-pecatur kayak Gukes, Alireza, Nodirbek, kemudian Praggnanandhaa, dia masih bisa menjaga konsentrasi dan staminanya. Ya tentu kalau main catur kilat ini sebenarnya lebih melelahkan ya, karena heart rate-nya kita tuh bisa sangat deg-degan, jantung kita bisa 120 kira-kira detak jantung kita ya. Apa komentar kalian berkat memenangkan turnamen ini? Berapa sih hadiah yang didapetin oleh Magnus Carlsen? Magnus Carlsen mendapatkan 40.000 US dollar guys. Peringkat 2 30.000, peringkat 3 25.000, peringkat terakhir masih dapat 7.500 US dollar. Nah tinggal kalian kali kurs aja ya, sekitar 600 jutaan kalau nggak salah teman-teman. Ya, apa komentar kalian teman-teman? Jangan lewatin, walau turnamen ini udah selesai, kita akan live streaming jam 6 sore nanti. Hari ini kita akan nonton kiprah dari pecatur Indonesia yang mengikuti FIDE Women World Cup di Batumi, Georgia. Jangan lupa like video ini, share dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update dari RL Chess. Nah, kenapa papannya di putih dan hitam nggak dibalik ke Magnus Carlsen? Serba salah ya teman-teman. Banyak yang minta untuk seperti ini guys. Kita ketemu di video berikutnya.